Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. PDI Perjuangan akhirnya memilih Pramono Anung sebagai calon gubernur DKI Jakarta yang dipasangkan dengan Rano Karno. Pramono Anung menyingkirkan Anies Baswedan yang sebelumnya santer menguat diusung PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta. Apa pertimbangan PDI Perjuangan dan bagaimana nasib politik Anies ke depan? Sore ini kita akan membahasnya dengan juru bicara PDI Perjuangan, Ciko Hakim, kemudian ada juru bicara Anies Baswedan, Saharin Hamid, dan Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Mas Ciko. Mas Ciko, apa pertimbangan PDI Perjuangan memilih Pramono Anung ketimbang Anies Baswedan di kontestasi Pilgub DKI ini? Padahal kita tahu secara elektoral Anies Baswedan jauh lebih menjanjikan dibandingkan dengan Pramono Anung. Jadi begini, kita tarik garis ke belakang ya terkait dengan pencalonan di Pilkada DKI Jakarta. Karena sejak awal memang Bung Anies Baswedan sebenarnya tidak masuk dalam equation atau dalam hitungan kami. Karena di awal mendapat dukungan yang sudah cukup solid dari berbagai partai politik. Yang kemudian dalam tanda kutip meninggalkan yang bersangkutan. Dan bersamaan dengan itu tentunya di PDI Perjuangan saat itu kita sedang mencoba mengerucutkan nama-nama dari kader internal yang cukup banyak untuk kita majukan di Pilkada Jakarta. Ada nama Pak Ahok, ada nama Pak Hendi waktu itu ya, masih ada nama Mas Pras, Charles Honoris, ada Pak Jarot, ada Bang Rano Karno, dan nama Mas Pram pun sebenarnya sudah sering disebut oleh Pak Sekjen di beberapa bulan kebelakang dan beberapa minggu terakhir. Nah, dulu kemudian kita lihat ternyata ada perubahan dinamika politik, konstelasinya berubah, kemudian Pak Anies kembali sendirian dan tidak lagi bersama PKS, Nasdem, dan PKB. Dan kemudian di saat yang bersamaan kami juga akhirnya turut mempertimbangkan untuk bisa mengusung kader sosok dari non-kader yaitu Pak Anies Baswedan. Tapi pada prinsipnya pada akhirnya sebagai partai ideologis, partai kader, kedua hal ini yang menjadi pertimbangan kita yang utama. Dan kita tidak mengatakan bahwa ada perbedaan yang tajam terkait soal ideologi dengan Pak Anies, sama sekali tidak. Karena kami mengetahui sosok Anies Baswedan, sosok independen yang mempunyai pemikiran yang menjunjung tinggi Pancasila maupun Bhinneka Tunggal Ika. Tapi pada prinsipnya ada faktor partai kader di mana kami harus mendahulukan kader dan kami diberi kesempatan melalui putusan M nomor 60 ya, kalau nggak salah atau yang 70 untuk mengusung kader sendiri tanpa harus menjalin kerjasama politik dengan partai politik lain. Nah disitulah kemudian baru Ibu Mega yang memang kita ketahui kalau bisa mengusung kader sendiri selalu akan mengutamakan kader sendiri untuk diusung. Dan akhirnya pilihan jatuh pada Mas Pram dan Bung Rano Karno. Baik. Artinya memang PDI Perjuangan tidak begitu mementingkan soal elektoral ya pada saat penunjukan Mas Pramono Anung. Jadi lebih baik ya mementingkan kader saja yang sama ideologinya ketimbang tokoh yang memiliki elektoral tinggi dan jaminan menang. Begitu Mas Ciko? Akhirnya memang begitu. Kalau soal itu memang selama ini kita tahu di PDI Perjuangan beberapa kali kontestasi pilkada yang besar di daerah-daerah yang cukup strategis. Misalnya waktu itu pernah di Jawa Barat yang tadinya kita sempat hampir memberikan dukungan pada Ridwan Kamil misalnya. Dan kemudian di akhir-akhir Ibu memutuskan untuk mengusung Pak TB Hasanuddin yang angka surveinya juga tidak terlalu tinggi. Namun kalau kita ingat di Jawa Tengah ketika pertama kali Pak Ganjar Pranowo maju, survei yang bersangkutan adalah single digit di 8%. Gitu. Dan di beberapa tempat di Indonesia yang akhirnya kita menang pun banyak sekali yang survei di awalnya tidak terlalu baik. Baik. Mas Ciko, kami dengar ada perbedaan pendapat yang sangat tajam di internal PDI Perjuangan. Ada yang ingin mendorong Mas Anies untuk maju, tapi ada juga yang ingin menjegal Mas Anies untuk maju. Salah satunya adalah Basuki Cahayapurnama yang mengancam akan keluar dari PDI Perjuangan jika PDIP, jika Bu Mega mengusung Anies Baswedan. Oh enggak, itu sama sekali enggak. Saya rasa kalau sampai ada kata-kata ancaman akan langsung dijawab oleh Bu Mega, silahkan keluar aja sekarang. Saya meyakini itu bukan sikap dari Ibu. Kalau diancam-ancam oleh siapapun itu,
bahkan orang kesayangannya sekalipun, termasuk Pak Ahok ini kan kesayangannya Ibu gitu. Jadi banyak pembicaraan yang menarik hari-hari ini, seakan-akan Bahwa Pak ada Anies perbedaan, ditinggal oleh PD Perjuangan, bahwa ada perbedaan tetapi tajam. Pak Ahok juga kalau bicara ditinggal kan rasa-rasanya juga seperti ditinggal, tapi kan tidak seperti itu. Perbedaan yang tajam itu biasa sebelum adanya turunnya keputusan, dan kita bisa lihat kesulitan atau soliditas dari partai kami, dan ketika putusan itu sudah digulirkan, sudah disampaikan oleh Ibu, tidak ada satupun kata tentang perpecahan di internal kepengurusan khususnya. Oke, saya mau ke Pak Sarin terlebih dahulu ya. Pak Sarin, bagaimana tanggapan Anda terkait keputusan PDI Perjuangan yang lebih memilih Pramono Anung ketimbang Anies Baswedan? Ya, jadi memang hubungan antara Anies Baswedan dan PDI Perjuangan ini cukup panjang ya. Cukup panjang, bahkan sejak dari awal mulai komunikasi partai politik itu, apalagi setelah adanya Kim Plus. Ya, Kim Plus Plus ini menarik keputusan di tingkat wilayah, karena kita tahu bahwa seperti ini, aspirasi dari DPW di tingkat wilayah, baik itu PDI Perjuangan ya, kita tahu juga PKB, Nasdem, dan juga PKS, ini kan naik ke atas, dan relatif Nasdem dan juga PKS telah memutuskan Anies, dan memang PKB waktu itu sedang menggodok sama juga dengan posisi PDI Perjuangan. Oke. Nah, pada hari komunikasi itu berlangsung, dan kita tahu bahwa ketika pada hari Senin sekitar 12 partai mendeklarasikan pasangan Kim Plus Plus ini kan hanya meninggalkan satu partai politik di luar, yaitu PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ini kan tersisa 15 kursi. Menurut undang-undang saat itu sebelumnya ini tidak cukup. Namun komunikasi yang berlangsung antara Mas Anies dan juga PDI Perjuangan yang dilanjutkan waktu itu, pertemuan pada hari Selasa, direncanakan pertemuan pada hari Selasa kurang lebih jam 2. Nah, ternyata Selasa pagi kan kita mendapatkan bahwa ada putusan MK yang membuka ruang, sehingga cukup dengan Oke Bang Sarin, kita 7,5%. langsung saja ya, straight to the point, putusan PDI Perjuangan ini bagaimana responnya? Jadi kita jangan kembali lagi nih, bahwa ini sudah masuk ke dalam politik antara PDI Perjuangan dengan Mas Ya. Anies. Setelah Mas Anies gagal dicalonkan oleh PDI Perjuangan dan lebih memilih Pramono Anung, ini gimana responnya? Ya, baik. Nah, saya ingin tarik itu bahwa komunikasi ini kan tidak lepas dari komunikasi antara PDI Perjuangan dengan Anies Baswedan, di mana pembicaraannya itu menjadi bagian dari hal yang terpenting. Misalnya terkait dengan bagaimana gagasan-gagasan PDI Perjuangan, platform perjuangan dari PDI Perjuangan, serta agenda-agenda strategis PDI Perjuangan. Nah, ini menjadi sama agenda perjuangan ini dengan Mas Anies. Dan kita tahu bahwa tentunya ada ruang yang berbeda antara di sisi lain kesepakatan ataupun kesepahaman tentang aspek-aspek yang terkait dengan agenda perjuangan, dan juga apa yang menjadi ranah keputusan partai. Dan ini kita tentunya harus menghormati apa yang menjadi kedaulatan partai, karena tentunya partai memiliki mekanisme sendiri, kedaulatan sendiri, Oke. dan itu harus dihargai. Oke, nggak kecewa ya pihaknya Mas Anies ya? Bang Sarin, nggak kecewa pihaknya Mas Anies setelah PDI Perjuangan lebih memilih Pramono Anung yang elektabilitasnya lebih rendah dibanding Mas Anies yang elektabilitasnya tinggi? Ya, kita tidak kecewa. Kenapa? Karena pikiran-pikiran Mas Anies dan juga pikiran-pikiran yang diusung oleh PDI Perjuangan ini kan memiliki titik yang sama. Misalnya bagaimana politik tata kota, bagaimana pelestarian lingkungan, bagaimana program-program keberpihakan terhadap rakyat kecil, terhadap pungcilik, terhadap warga. Ini sama dengan apa yang menjadi agenda perjuangan Mas Anies dan apa yang menjadi rekam jejak Mas Anies selama nggak kecewa ya? menjalankan sebagai gubernur. Jadi artinya bahwa dalam konteks perjuangan tidak ada kekecewaan untuk soal tiket. Kan ini adalah soal bagaimana nanti menjalankan pemerintahan. Kan di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan kan sama terhormatnya. Baik, saya mau ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, bagaimana analisa Anda tentang pilihan PDI Perjuangan yang lebih memilih Pramono Anung ketimbang Anies Baswedan? Pertama itu berarti aspek elektoral itu dijadikan nomor 2 atau nomor 3 ya. Nah, berarti yang lebih utama adalah pertimbangan politis strategis. Itu yang saya lihat.
pertimbangan politik strategis itu menunjukkan bahwa keputusan mengusung Pram dan Rano Karno itu kayak jalan tengah gitu, Nana. Jalan tengah antara pihak-pihak yang mendorong Anies Baswedan dan yang menolak. Atau katakanlah kalau mau disederhanakan antara pihak yang ingin Anies atau pihak yang ingin Ahok di internal PDI Perjuangan. Kan bisa juga disebut begitu ya. Atau pihak yang ingin Anies atau yang memperjuangkan Anies atau yang menolak Anies. Jadi itu kayak jalan tengah gitu. Jalan tengah ini punya implikasi ke luar juga secara strategis ya. Kenapa? Karena dengan mengusung Pramono Anung dan Rano Karno, PDI menjadi punya kesempatan strategis untuk pemerintahan ke depan. Baik, Kalau langsung baik. masang Anies, itu kan seolah-olah langsung frontal berhadapan Head to head ya. dengan Pak Prabowo. Betul. Ya. Head to head. Tapi dengan memasang Pramono Anung, kita tahu Pak Pramono Anung kan kader tulen PDI Perjuangan, Betul. tapi sekaligus juga masih berada di pemerintahan dan tidak masalah dengan Pak Prabowo. Lebih dari itu, ya, secara elektoral kemungkinan besar nih ya, tentu kan masih dinamis. Kemungkinan besar Pramono Anung dan Rano Karno itu sulit untuk memenangkan pertarungan. Oke, Itu bicara berarti soal kans nanti dulu nih Mas. Bicara soal kans nanti dulu. Soal politik strategis. Kalau ya itu berarti peluang calonnya Kim Plus untuk menang kan besar. Baik. Itu berarti salah satu tujuan Kim Plus menarik Nasdem, menarik PKB, menarik PKS ke dalam berhasil. Salah satu tujuannya kan selain menang adalah selain Anies tidak nyalon adalah menang kan gitu. Iya, iya. Oke, saya nanti akan minta konfirmasi dari Bang Ciko. Benar nggak analisisnya Mas Jayadi tadi bahwa ini adalah pilihan paling aman bagi PDI Perjuangan? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Pramono Anung melenggang, Anies melayang di Pilkada Jakarta. Saya mau ke Bang Ciko lagi. Bang Ciko, apakah tadi analisanya Mas Jayadi ya memasang Pramono Anung sebagai calon gubernur memang adalah pilihan yang aman bagi PDI Perjuangan agar tidak ada penghalang antara PDI Perjuangan dengan pemerintahan Pak Prabowo ke depan? Jadi PDI Perjuangan ingin menjaga hubungan dengan Pak Prabowo. Rasa-rasanya dalam tanda kutip main aman itu bukan karakter dari PDI Perjuangan, kita semua tahu lah terkait itu. Kalau kita mau jujur ya, kalau kita bicara saintifik aja lah, dan Mas Jayadi Hanan juga bisa saya rasa mengamini ini. Kalau kita bicara soal Mas Anies dan Pak Ahok itu, apa sih kekurangannya kalau dilihat dari hasil survei yang kemarin? Hasil survei yang kemarin kan seakan-akan memang menunjukkan bahwa mereka berada di urutan 1 dan urutan kedua. Tapi bagi PDI Perjuangan, kalau kita baca hasil survei itu secara menyeluruh, Bang Kompas misalnya ya, yang mempunyai tingkat resistensi tinggi itu ada nama Pak Ahok dan juga nama Pak Anies sebenarnya. Karena memang ada sekelompok orang yang memang mempunyai resisten terhadap kedua tokoh ini dari kelompok yang berbeda ya, dari segmen yang berbeda. Sementara yang namanya Ridwan Kamil tidak memiliki resisten yang tinggi. Artinya pertimbangan itu juga yang menjadikan kita berpikir terkait dengan hitung-hitungan. Ini kalau bicara soal hitung-hitungan yang saintifik. Tapi terakhir tadi yang disampaikan Nana ya, apakah ini ada alasan-alasan politik strategis? Jujur kalau saya pribadi, karena saya tidak terlibat dengan pembicaraan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri sebelum beliau mengambil keputusan, saya kurang tahu terkait itu. Nah, tapi bisa jadi tebakan Mas Jayadi ada benarnya, separuh benar atau seperempat benar, saya rasa kita lihat aja nanti cerita-cerita setelah ini. Tetapi pada prinsipnya ya keputusan sudah diambil, kami bagi dari PDI Perjuangan, kader-kader PDI Perjuangan solid untuk mengawal keputusan ini. Oke, jadi bisa jadi ada yang benar nih Mas Jayadi. Mas Jayadi, jadi tadi Bang Ciko memberikan bocoran sedikit bahwa memang bisa jadi analisanya Mas Jayadi, pilihan terhadap Pramono Anung adalah bagian dari menjaga hubungan dengan Pak Prabowo. Berarti memang PDI Perjuangan ke depan ingin smooth begitu ya, masuk ke dalam koalisi ya. Begini Mbak Tana, saya tadi sebut jalan tengah kan. Bisa jadi hubungan dengan Pak Prabowo itu implikasi. Bisa jadi ini adalah memang inisiatif seperti kata Bang Ciko, inisiatif internal Ibu Mega bisa jadi. Tapi kan ada implikasi keluar.
ke pemerintahan yang akan datang, gitu kan? Kalau mencalonkan Mas Pram sama Sidul, Bang Rano, itu kan satu tidak memasang figur yang dianggap kontroversial bagi pemerintahan ke depan. Oke. Terlepas dari itu memang niat PDI Perjuangan atau enggak, itu soal lain ya. Kita kan bicara implikasi. Yang kedua, besar kemungkinan itu memberi jalan lebih besar kepada calonnya Kimplas, calonnya Pak Prabowo untuk menang. Ya. Jadi dua itu punya implikasi politik dan strategis ke depan. Soal itu memang direncanakan atau tidak oleh PDI Perjuangan kan soal lain. Gitu kan? Kan politik sekali begitu. Tapi sebagai jalan tengah menurut saya dia benar. Jalan tengah minimal antara yang pengen Anies atau anti Anies. Atau antara yang kekeh kepengen Anies sama yang kekeh kepengen Ahok. Katakanlah begitu. Jadi itu kan jalan tengah juga. Jadi bukan hanya soal hubungan dengan pemerintahan ke depan, tapi juga internal PDI Perjuangan juga. Jadi ini jalan tengah. Begitu maksud saya. Jadi itu jalan tengah. Oke, jalan tengah di internal dan eksternal. Oke, saya mau ke Pak Sarin ya. Bang Sarin, setelah ini apa rencananya Anies Baswedan setelah gagal mendapatkan tiket di Pilgub Jakarta? Apakah berencana untuk masuk partai? Ya, yang pertama kan kita melihat bahwa dari sisi negara kan pendaftaran 27 sampai 29. Jadi kalau misalnya dikatakan ya belum mendaftar ya memang ini kan belum selesai. Yang kedua bahwa Mas Anies lebih kepada kan sudah panjang apa yang sudah dilakukan Mas Anies terkait dengan banyak hal, program-program kemanusiaan, kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung terhadap rakyat, dan itu kan tidak kekurangan agenda untuk itu. Nah sehingga semua itu ya tentunya akan lebih dimantapkan tentunya ke depan menjadi bagian dari kekuatan yang harapan kita bahwa dengan jalannya pemerintahan ke depan dan mayoritas dari partai politik ada di dalam, dan ya insya Allah kalau PDI Perjuangan juga menjadi bagian yang di luar, nah ini mungkin akan menjadi bagian dari mitra strategis untuk membangun check and balances bagi pemerintahan. Kita Jadi tahu Mas bahwa Anies akan masuk partai nggak Bang Sarin? Pertanyaan saya belum ada jawab nih. Ya itu sudah menjadi bagian dari agenda juga. Oke, jadi lagi dipertimbangkan. Nanti partai yang telah ada ataukah misalnya kita akan membangun menjadi kekuatan politik sendiri. Nah ini yang sedang kekuatan politik sendiri apa nih? Bikin partai apa? Partai Abah atau partai Mas Anies? Ya nantilah itu pada saatnya. Oke, jadi mempertimbangkan masuk partai atau membangun kekuatan politik, kekuatan partai sendiri ya, itu sedang dipertimbangkan ya. Termasuk kalau ditawari masuk ke dalam pemerintahannya Pak Prabowo, apakah itu menjadi bahan pertimbangan Bang Sarin? Ya kan itu sudah pernah terjadi, kan Mas Anies waktu itu kan lebih memilih kembali ke DKI saat itu. Tapi kalau dikasih tawaran lagi, kan pelantikannya masih Oktober, akan dipertimbangkan nggak? Ya belum, itu belum masuk dalam tema obrolan. Baik. Terakhir ya Mas Jayadi, saya ingin tanya ya ke Anda, ini merupakan akhir dari karir politiknya Anies Baswedan atau gimana ya? Ya enggak lah, ini masih panjang. Mas Jayadi, saya ke Mas Jayadi nih, bukan ke Bang Sarin. Ke Mas Jayadi. Semangat banget nih Bang Sarin. Atau gue jawab. Oke, silakan Mas Jayadi. Nana, belum, tidak, bukan akhir ya. Bahkan mungkin bisa jadi the beginning yang lebih bagus. Kenapa? Misalnya ya, kalau memang Kimplas Plus ini solid ke depan, itu berarti kekuatan oposisi hanya ada satu yang formal, yaitu PDI Perjuangan, ya kan? Ya. Nah, kekuatan oposisi itu sementara ada kekuatan oposisi berupa partai PDI Perjuangan, tapi Anies bisa juga menjadi simbol tokoh kekuatan oposisi yang bersifat kritis kepada pemerintahan ke depan, dan di masyarakat itu diperlukan. Anda bayangkan misalnya di masa Pak Jokowi pun yang sangat populer di mata masyarakat, itu kan ada sekitar 25-30% masyarakat yang secara umum bersikap kritis terhadap pemerintahan. Itu memerlukan jangkar. Jangkarnya adalah tokoh dan partai. Kalau nanti yang di luar partai itu hanya di luar pemerintahan hanya PDI Perjuangan memerlukan koalisi taktis. Minimal koalisi taktis dengan tokoh-tokoh seperti Anies Baswedan. Jadi Anies Baswedan bisa menjadi tokoh yang menjadi alternatif suara kritis terhadap pemerintahan, dan itu kita perlukan karena pemerintahan memerlukan suara-suara kritis.
Karena kalau tidak ada suara-suara kritis, Ya. pemerintahannya satu Harus bisa ada check jadi and tidak balances memperoleh ya. kebijakan yang bagus. Oke. Yang kedua, apa namanya, pemerintahan bisa timpang gitu secara umum. Baik, baik. Kita akan tunggu apakah ini merupakan awal dari perjalanan karir politik Anies Baswedan ke depan atau justru ini menjadi akhir. Waktu yang akan menjawab ya, Mas Jayadi, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Jayadi Hanan. Dan bagaimana kemudian PDI Perjuangan bisa berjuang untuk memenangkan pasangan Pramono Anung dengan Rano Karno melawan pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono yang didukung oleh Super Koalisi Indonesia Maju Plus. Ini tidak akan mudah, PDI Perjuangan dikeroyok. Kita akan lihat bagaimana apakah ini worth it atau berharga begitu ya dengan mungkin smoothnya hubungan antara PDI Perjuangan dengan pemerintahannya Pak Prabowo. Kita akan lihat bersama. Terima kasih 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak. Siap. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih. Oke, Bang Cito.